Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Abu Suja Matnul Ghoyah wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani As-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa. Biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu,
jamaah pengajian rutin kitab Matnul Ghoyah wa Takrib, khususipun dumateng kang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online, mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, lan diniati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, rada lemes mari buka ini. Halaman 31 baris keempat dari bawah, tentang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru lan utawi kang batalaken poso sapa asaimu wong sing poso iku asyaratu asya'a ana 10 perkara. Suwiji iku ma wasola barang kang tumeka apa mah amdan kelawan den sejo ilal jaufi marang bolongan awir rosi utawa sirah. Nomor loro iku wal huknatu lan nambani atau berobat fi ahadis sabilaini ing dalem salah sijine dalan loro. Nomor telu wal qai'u amdan lan muntah dengan sengaja. Nomor papat wal wad'u amdan lan jima dengan sengaja fil farji ing dalem farji. Wal inzalu an mubasyaratin lan metumani saking persentuhan kulit. Wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas. Wal jununu lan gendeng waridatu lan murtad. Para hadirin ingkang minulya, niki yuftiru ya. Yuftiru niku dari kata aftara yuftiru, artine berbuka. Batal, tidak sah, tidak berlaku, sebab tidak sesuai dengan aturan hukum syariat. Engkang pertama sing batalaken poso niku mawasola amdan ilal jaufi awir rosi, sesuatu yang masuk melalui lubang-lubang amdan dengan sengaja, ilal jaufi lubang dalam tubuh, awir rosi atau lubang di kepala. Wonten pinten Pak? Kuping, irung, cangkem, congor, terus napa? Nisor luru, nggih, wonten gangsal jauf. Jadi itu kalau masuk dalam lubang amdan dengan sengaja maka batal. Contoh jauf mulut ya, lubang mulut itu kalau mulut ini batas dari batalnya puasa itu di sini. Ya. Kalau tertelan di sini halqum itu batal. Kalau masih di dalam mulut gak sampai tertelan tidak batal tapi makruh, potensi batal. Nanti akan saya tunjukkan kaidah fikihnya. Sampeyan pilek inhaler gak batal. Ono kaidah fikih ne mangke. Mangke ono kitabe. Engko dikira mboten ono kitabe. Nih, jadi ditelan ini batal ya. Boleh berkumur Pak, jenengan kemu ketika puasa boleh, asal kemu biasa. Cuma makruh mubalaghah, dikeras-keraskan itu makruh. Sebab lek mubalaghah berkumur dikeras-keraskan itu kuwatir masuk. Ya. Kayak hidung istinsyak itu boleh ya ketika puasa tapi hukumnya makruh. Ya, tidak boleh berlebihan, batasnya ini haizum. Ini batas yang masuk hidung haizum.
Ya, ini sebab nyon sewu kenapa ada batas batal enggak batal setiap lubang tubuh manusia, sebab sakniki pun kathah penelitian canggih. Di sing dimaksud batas batale di dalam kerongkongan, di sing batasnya di dalam hidung dan sebagainya. Ada banyak penelitian mutakhir tentang hadis Kanjeng Nabi. Kemudian lubang hidung, batasan yang masuk niku di sini. Kalau panjenengan nyedot banyu ten irung terasa panas niku haitsum. Batas nggih? Ini batas. Kalau jenengan sekedar masuk air di sini enggak batal sebab belum masuk ke dalam haitsum. Di sini Pak, pangkal hidung ini yang kalau termasuk di bawah ini tidak batal. Tapi mengapa makruh? Dikhawatirkan kamblasan. Itu makruh. Ya. Kalau hidung bawah niki mboten batal, cuma makruh ngoten mawon sebab berpotensi untuk batal. Lubang telinga, bagian mana yang membatalkan ketika sesuatu masuk ilal jaufi? Ya, itu kata ulama, kalau kita urut kuping di sini itu yang tidak bisa dimasuki kelingking. Itu batas masuknya lubang telinga, bukan ini, bukan. Ya. Sampai katembat njobo itu ngeten menapa-napa. Nah, sampai menyentuh pada gendang telinga yang enggak dimasuki kelingking baru itu batal kalau masuk. Ya. Niki kitab-kitab kontemporer Pak dalam mazhab Syafi'i. Yang keempat adalah lubang buang air kecil, yang kelima lubang buang air besar. Terus pundi lek poso niku jenengan ngopil nggih. Mancing ngopil. Napa batal mboten? Ngopil mboten batal sebab tidak melebihi dari khaisum. Hidung di atas khaisum tidak batal. Sekedar ngopil-ngopil tidak batal. Wong gak melbu, apa sing melbu kan mboten. Lek wong sing gak ro fikih, gak oleh ngene-ngene menjuru lobang ya, mawasola ilal jaufi, sesuatu sing mlebu nang bolongan gak oleh. Tapi ada batasan di dalam ulama. Nggih, sekedar ngopil-ngopil menapa-napa, nggih, wong jaba irung di sini enggak apa-apa. Di sini ya tidak boleh sampai masuk, terasa masuk tidak boleh batal, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab I'anatut Talibin karya Sayyid Al-Bakri Syato Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki rahimahullah sing wafat tahun 1892 Masehi di Ma'lam Mekah niku pun dawuh, tidak semua sesuatu yang masuk hidung terus batal mboten. Ada batasannya kata beliau. Jadi lubang hidung ya, itu yang luar ini Pak, yang luar dan dalam ini yang bawah. Kata beliau bukan bagian dalam lubang yang batal atau batas khaisum, kata beliau tidak batal. Tapi kalau melewati pangkal hidung khaisum itu baru batal. Ini ada dasarnya dalam kitab I'anatut Talibin. Tidak batal nggih dengan niku. Kemudian ketika puasa orang yang istinsyak menghirup air dalam hidung atau madmadhah berkumur-kumur ya, itu hukumnya makruh karena mubalaghah. Mubalaghah Pak. Sampai berkumur ketika puasa boleh, sekedar berkumur biasa tidak mubalaghah. Yang mubalaghah berlebih-lebihan, dikenceng-kenceng, dikeras-keraskan, itu yang makruh. Paham ya? Sekedar mboten menapa. Ya. Yang makruh itu kata kitab ini mubalaghah. Jenengan poso ngusap irung sak kenceng-kencenge, kemudian kemu sak kenceng-kencenge, itu yang makruh sebab potensi batal. Tapi lek kemu biasa utawa irung ini tok mboten batal sebab tidak sampai pangkal hidung. Namanya khaisum, nggih, pangkal hidung. Niku dalam kitab I'anatut Talibin. Selama tidak masuk
tidak batal. Sama dengan mulut, Pak. Ini batas masuknya sesuatu mawasola ilal jaufi, sebab fikih kudu jelas. Sing dimaksud tumeka marang lubang, ima wasola sing masuk, sing menuju, sing tumeka ilal jaufi marang lubang, itu batasnya bagaimana? Harus ada batasan. Ini fikih. Nah, ternyata para ulama mengatakan batasnya kalau hidung di sini, batasan kalau mulut di tenggorokan. Kedah, hukum kedah pas ngoten. Ndak semua kemudian nggak harus fikih, weh kamu gak oleh batal. Orang-orang kuping gak oleh batal. Wah kabeh kok batal. Napa mepep sing menjeru bolongan batal. Ya iki perlu diluruskan, nggih. Perlu diluruskan, nggih. Nah, ulama Syafi'i yang bergelar Syekhul Islam Al-Qadhi Zakaria Al-Ansari Az-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1520 Masehi di Mesir, dalam kitab Asnal Mathalib Syarah Raudhatul Thalib, beliau dawuh jelas, wong lek poso itu memang disunahkan tidak berkumur. Kata beliau, wong lek poso memang ana pendapat disunahkan tidak istinsak ngirup banyu no irung. Ini dalam rangka kehati-hatian. Ya, sunnah tidak berkumur, tidak istinsak. Tapi ulama lain mengatakan itu bentuk kehati-hatian supaya tidak masuk. Tetapi panjenengan ketika berkumur biasa, ngirup air biasa, maka itu boleh. Sebagian mengatakan makruh. Ini jadi antar kitab niki ojo ditabrakno. Ana sing ngene iku imame gak oleh, iki oleh sik. Ndelok kalimate ngoten kitab niku, Pak. Oh, Imam Zakaria niki mensunahkan tidak berkumur, sunnah tidak beristinsak, iki kehati-hatian supaya kita tidak terlanjur masuk ke lubang. Tapi dalam kitab yang Thalibin itu boleh, asal tidak mubalaghah, tidak keras. Niki, Pak. Ya, sampean pilih dhewe terus pundi, nggih. Ya, niku berkumur biasa boleh, asal tidak masuk. Bahkan beliau berkata, berkumur peng telu yo gak apa-apa, beristinsak peng telu yo gak apa-apa. Ojo banter ketika puasa, ngoten to. Pek poso itu jangan keras. Loh kok bisa begitu? Sebab niki dawuh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nate dawuh niki riwayat dari sahabat Labid bin Shabirah radhiyallahu an, nggih, sing wafatan Thaif, nggih. Niku riwayat kata sahabat. Nabi dawuh wa idza istansakta, ketika kamu beristinsak menghirup air dalam hidung, fabaligh, kata Nabi, get-getno. Ya, fabaligh, keraskan, kuatkan. Illa antakuna shaiman, kecuali kamu sedang berpuasa. Jadi yang tidak boleh babalih ya di dalam puasa. Sekedar berkumur, sekedar istinsak biasa itu tidak apa-apa, cuma ulama mengatakan makruh. Paham nggih? Sebab kehati-hatian, Pak. Nah, mubalaghah ya, menguatkan di dalam berkumur, istinsak niki pun dibahas ngian kali Syekh Nawawi Banten. Di dalam kitab beliau, kitab Asy-Syimarul Yani'ah, beliau dawuh menguatkan atau mubalaghah istinsak berkumur madmadhah di dalam puasa itu makruh. Loh jelas nggih? Sing makruh napa? Mubalaghahnya kuatkan itu makruh. Paham nggih? Ojo salah paham. Wong poso gak oleh kemu, wong poso gak oleh istinsak. Oleh, cuma sing makruh mubalaghah ketika poso dikuat.
Itu yang makruh. Kudu pas Pak penjelasan. Lah beliau mengatakan, "Loh, sing diarani mubalaghah niku dos pundi?" Kata Syekh Nawawi, beliau dawuh, sing diarani kemu mubalaghah, istinsak mubalaghah niku siji, sampainya air sampai menyentuh khaisum. Niki Pak. Sampai nyedot sampai merinding Pak. Sampai terasa panas, jelas masuk niku kata Syekh Nawawi, batal panjenengan. Coba jenengan praktek nggih, tak panas. Niku tanda masuk. Maka Syekh Nawawi mengatakan itu batal. Sebab sudah melewati khaisum. Batal pangkal hidung di sini. Yang kedua, untuk batas mulut kata Syekh Nawawi, sampai lek kemu iku sampai bek Pak. Sampai bek ya. Itu tanda mubalaghah kata beliau, sampai bek dikenceng-kenceng ya, di luar kebiasaan, kemudian itu pasti akan sedikit masuk, pasti itu kalau penmu. Ini yang kata Syekh Nawawi ukuran mubalaghah ketika puasa dikatakan makruh. Paham lagi? Ini baru cek jelas. Enggak kemudian panjenengan berlobang golek mlebu lah. Lah yo sampean nak omah terus. Ojo nang ndi-ndi. Bang. Para hadirin rahimakumullah, kula baleni jadi hukum mubalaghah menguat-nguatkan ketika berkumur, beristinsak ketika puasa, itu jumhur ulama menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu hukumnya makruh. Mubalaghah hukumnya makruh. Jadi sampai bedakno di sing kemu biasa, di sing istinsak biasa, di sing mubalaghah. Lek sampean kemu biasa, Bu, gak mau Bu, ndak akan masuk karena biasa. Titik kan. Sampai lek nang irung titik nempel tok, ya gak mlebu, ndak apa-apa, tidak pengaruh terhadap masuknya ke lubang. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah, ya. Bagaimana hukum istinsyak madmadhah, berkumur dan ngirup air dalam puasa? Cek jelas kula jelasno 4 mazhab, cek jelas nggih. Siji, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan wong sing kemu, wong sing berkumur dan istinsyak dalam puasa itu hukumnya makruh tangzihi. Makruh tangzihi niku makruh sing cidek dengan boleh. Ya, makruh tangzihi. Kalau mazhab Maliki makruh tahrimi, makruh sing tidak ambek haram atau dilarang. Mazhab Maliki, mazhab Hambali itu makruh dengan catatan tidak masuk ke lubang. Sama dengan mazhab Syafi'i, hukumnya makruh, jangan sampai masuk ke lubang. Berarti jumhur ulama 4 mazhab mengatakan jumhur makruh. Paham nggih? Tidak ada yang mengatakan haram. Cuma dengan catatan hati-hati. Betul nggih? Hati-hati. Jadi yang mubalaghah itu yang makruh. Sebab potensi batal itu kuat sekali. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, kenapa dikatakan makruh? Ya, sebab wonten sahabat Nabi niku nate ningali Pak Kanjeng Nabi ketika Ramadan niku kemu kali istinsak. Niki riwayat saking sahabat Amr bin Abbasah rahimahullah. Amr Abbasah ini saudara kandungnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk kelompok as-sabiqunul awwalun di Mekah masuk Islam niki. Nggih. Cuma beliau wafat di Suriah zaman Utsman bin Affan. Niku mengatakan ro'a itu, saya melihat. Kalau ro'a itu berarti hadis mutawatir ini Pak. Hadis yang langsung melihat atau mendengar itu hadis yang kuat. Ro'a itu saya melihat Kanjeng Nabi berkumur dan istinsak ketika di bulan Ramadan.
Nah, para ulama kemudian menafsirkan yang dimaksud berkumur istinsak Kanjeng Nabi berkumur biasa, tidak mubalaghah. Ngoten nggih. Ini harus diperjelas. Nah, lebih detail ngeten, Pak. Lebih detail niku wonten keterangan ten kitab Imam Khatib Asy-Syarbini Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1570 Masehi di Mesir, dan kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj niki agak detail. Ya, air yang masuk ke bagian tubuh saat wudu ya, bila mubalaghah dan terasa masuk maka hukumnya batal. Lek masuk ya hukumnya batal. Cuma beliau mengatakan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan ya. Kalau tidak berlebihan lam yuballigh, kata beliau, lam yuballigh, jika tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan dalam berkumur, fala yuftiru, maka tidak batal puasanya. Kitab Mughnil Muhtaj, rujukan utama fikih mazhab Syafi'i niki, Pak, kitab niki nggih. Nah, kemudian kenapa tidak batal? Sebab itu diatur oleh syariat dan dikehendaki oleh pelakunya, tidak mubalaghah, biasa saja. Contoh pengen nggih, ngeten tak mosok batal, Pak, betul nggih? Yang batal itu sesuatu yang masuk ke lubang, sesuatu yang keluar tidak batal. Itu kaidah dalam puasa. Nanti lek nutut kalau terangaken kaidah begini nggih. Para hadirin rahimakumullah nggih. Ketika berkumur yang tidak mubalaghah mengatakan fala yuftiru, tidak batal. Ini sama dengan pendapat fatwa ulama Yordaniyah, sama dengan fatwa ulama mufti Hadramaut, sama dengan fatwa ulama mufti Mesir, hampir sama. Jadi kalau ada orang mengatakan, gak oleh poso kemu batal, gak oleh poso istinsak batal, yo diterangno sing batal sing piye kan ngoten. Ya. Nah sampai misalnya gak kemu ya ambune ya tadi. Ini. Dan ini berhati rahimakumullah ya. Yang kedua, wal huknatu fi ahadis sabila, ini memasukkan obat di dua jalan. Nyun sewu, jalan ngarep, jalan mburi, dubur lan kubur dengan sengaja. Ada alat yang dimasukkan ten silit nggih. Ada alat dimasukkan ten nggone kelamin. Niku wonten kados pengobatan wong ambeien kali kateter niku, Pak. Kateter kanggo napa nguyuh iki kan dimasukkan ke dalam kemaluan. Itu jelas batal sebab masuk nggih. Nah, kebanyakan nyun sewu, Pak, sakniki pengobatan iku kontemporer, penyakit tambah kontemporer, maka hukum fikih kudu kontemporer. Ono penyakit donor ono kegiatan donor darah, imunisasi, ono suntik, ono jenenge endoskopi, macam-macam. Maka mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan? Wal huknatu fi ahadits sabilain, tentang pengobatan dalam tubuh. Nah, para ulama akhirnya diskusi, Pak. Akhirnya menemukan 5 konsep yang membedakan antara mana pengobatan yang masuk ke tubuh yang batal, mana yang tidak batal. Siji. Ya. Ana kaidah al-fitru mimma dakhala laisa mimma kharaja. Yang membatalkan itu sesuatu dakhala yang masuk, walaisa mimma kharaja, dan bukan sesuatu yang keluar. Kaidah. Jadi sing batal sing mlebu, sing metu tidak membatalkan. Kaidah sing pertama. Yang kedua, ya, apa patokannya?
Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin. Beliau dawuh al-ibratu bil wusuli ilal jawfi, patokannya adalah sampainya sesuatu ke dalam perut wadzimari dan otak. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam perut dan otak. Ini yang kedua, batasan batal nggih. Kaidah fikih ya. Melalui lubang asli ya. Apa? Kal anfi, kal udhuni, kad duburi, kaya mulut, kal udhuni kaya kuping, kad duburi kaya silit. Niku lubang-lubang asli. Al jawfil asli ya, lubang-lubang yang asli, bukan buatan. Ya, pun. Niki yang kedua. Yang ketiga, kegiatan makan minuman apapun ya yang masuk ke mulut, mbuh iku panganan mbuh gak panganan, batal. Contoh, sego, jajan, kerikil, kayu. Loh, iki sing mlebu Pak. Moko sing mlebu nok cangkem panganan, iku sing biasa dipangan utawa gak umum dipangan, pokoke masuk niku batal. Sego, jangan, kerikil, watu ngono malih. Pokoke mlebu niku batal, nggih. Nah, kemudian sing terakhir niki kunci. Usulu asari syai'i la ainihi ilal halaki la yufsidus saum. Sampainya efek dari sesuatu bukan zatnya, bukan zat, ain, ya, ya, ketenggorokan, ain, ketenggorokan. Contoh, ibu-ibu masak nggih, lek sampean pangan mau tenggorokan batal. Tapi ambu masakan tidak batal, paham nggih? Ini yang ain, yang wujud, yang nyata panganannya. Tapi ambune tidak batal. Masih sampe nyidek panganan tidak batal. Sebab itu bukan ain, bukan sesuatu yang ain. Ya, Pak, tolong Pak, ambun masakane Pak. Ya. Wangi Bu, enak. Mboten batal. Sebab angin itu bukan ain. Ini kaidah. Oke. Gue tak terangno Pak, pelan-pelan. Niki kunci terakhir nih. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, niki sing ngomong sinten? Sampainya efek sesuatu bukan zatnya ketenggorokan itu tidak batalkan puasa. Ya. Kalau nasi batal, ambu sego gak batal, paham gak? Makan nasi batal, ya. Sampai mangan gule batal, lek poso. Lek ambu gule tidak batal. Ini maksudnya Imam Nawawi. Makanya wong kakon, ya apa lek poso, iku nggawe minyak wangi, ya monggo. Sebab itu adalah lainihi, kata Imam Nawawi, tidak ngefek. Sebab bukan barang yang masuk, yang ain, tapi di luar ain, aroma. Tidak batal. Asap rokok. Ya jangan rokok batal. Karena ada rasa, ada tembakau, ya. Ya masa sampai nyidek wong rokokan, posoan. Pun nggih. Mangke kula bahas niku nggih pelan-pelan. Para hadirin rahimakumullah, akhirnya para ulama membuat konsep, Pak. Konsep kontemporer tentang puasa. Judulnya napa? Qadaya haditha muta'alliqa bis-shaum. Masalah-masalah kontemporer yang dalam puasa. Niki perlu dipasarkan, disampaikan. Contoh, Pak, obat asma spray, ya. Ono wong wengi nggawe obat spray. Ya. Bagaimana hukumnya? Kaidah tadi kita pakai, ya. Nah, asma spray itu disemprot di dalam mulut, ya. Di dalam mulut, dan itu pasti sampai ke tenggorokan dan batal. Paham nggih? Srot
Oh, ya batal. Itu kata kitab qadhaya hadisah muta'alliqah bis-shaum. Nggih, niku batal. Sedangkan inhaler, nah niki yang sewu. Sampe setuju ono kitabe. Inhaler itu bukan masuk ke perut, tidak masuk ke otak. Tadi kok idahnya sesuatu yang masuk ke perut langsung ke otak, langsung. Dan ini inhaler masuk hidung tapi ten paru, nafas. Kata kitab niki. Maka ulama beda pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Sampeyan pilih sing pundi, sing yakin batal ya aja dilakoni ngoten mawon, wong pilihan, nggih. Kemudian sakit demam jenengan, batuk, pilek, meriang, ya, pilek, hidung tersumbat. Kemudian sampeyan pakai inhaler, menghirup, apa batal tidak? Sebagai ulama dalam kitab niki wau mengatakan tidak batal sebab la ainihi, bukan ainnya, ya, itu bersifat rihin, aroma, bersifat aroma. Tapi dengan catatan tidak boleh kenceng. Boleh kata kitab niki. Lu sampai saya nggak saya terserah, tapi ada kitabnya. Lek kula anggur gak sebab was-was. Saya batal gak ya? Anggur gak ngono lho, Pak. Walaupun boleh kan, tapi kita harus hati-hati. Yeah. Terus pundi hukumnya nun sewu? Sing batal niku mangan ngombe sing nyoto, Pak, sing ain yang masuk ke lubang-lubang tubuh dengan batasan wau. Okay. Imam Zakaria Al-Ansori, ulama abad 15 yang lalu wis dawuh ngeten dalam kitab Fathul Wahhab. Sinten sing gak ngerti kitab Fathul Wahhab, ndukul Fathul Mu'in niku sangat rumit sekali kitabnya. Beliau dawuh, poso itu tarku wusuli ainin, meninggalkan sampainya ain. Ain bentuk nggih, nyoto, bentuk panganan, minuman kan iku ain. Larihin, bukan aroma atau angin, kata beliau. Wala ta'min min zahirin, atau sesuatu rasa yang zahir. Sampai ngambu masakan wau nggih, iku min ta'min zahirin. Masakane nyoto tapi sampai ambu, itu min ta'min zahirin. Au fi manfadin maftuhin, kata beliau, atau yang apa, sesuatu yang rasa yang zahir, bukan datang dari badan ke lubang yang terbuka. Intinya puasa itu batal ketika ain yang masuk. Tapi kalau aroma larihin la ta'min min zahirin, kata beliau, bukan apa bentuknya tapi aromanya atau rasa aromanya, itu tidak apa-apa, kata beliau. Ulama abad 15, Pak, menyatakan tidak apa-apa. Ya, sampai misalnya metu-metu lewat warunge wong ambu masakan, tidak batal. Sampai masih koyok kare ya, koyok rawon, duduk kare, tidak apa-apa, tidak batal itu. Sebab beliau mengatakan larihin wala ta'min min zahirin, walaupun roh iku kare, di pasar no kare, yo kare, nggak apa-apa, itu aroma, ya, tidak batal. Ya. Atau ibu-ibu mengicipi masakan, termasuk la ta'min min zahirin, ya, asal tidak masuk ke kerongkongan, langsung dilepeh dan kemu, boleh. Loh, iku ibu-ibu lho ada, nggak apa-apa. Tapi nggone ngicip iku mek titik, icip iku gak sendok. Mosok icip gak sendok, iku gak ngicip Pak iku. Icip ku ngoten tok, dilepeh, nggak apa-apa. Ya, asal tadi kaidahnya tidak masuk ke lubang tenggorokan, paham ya? Niku dah pas Pak hukum niki, nggih. Pun. Hadir rahimakumullah, nggih. Jadi kalau baleni aroma nggih, itu termasuk apa? Bukan ain.
ya, bukan makanan. Ya, kata beliau bukan makanan. Jadi menghirup aroma itu tidak batal kata beliau. Sampai minyak wangi dihirup oleh temannya tidak batal, ya, tidak batal. Termasuk aroma kemenyan. Kata beliau dalam kitab beliau itu tidak apa-apa. Wangi nerek kemenyannya. Enggak apa-apa. Wala tu'min bi dhahirin larihin. Ngono dalile niku kitabe. Enggak apa-apa. Terus sampean boleh enggak sepakat. Loh, kok gak padha terangane ambek kitab? Mungkin wa alam ya kitab sing rada tipis-tipis nggih. Niki kitab pun tebel, Pak. Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, tambah syarah, tambah detail keterangan niku, tambah detail nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, gak batalnya mencium aroma itu juga diperjelas oleh kitab kontemporer. Kitab Bughyatul Mustarsyidin karangannya Syekh Abdurrahman bin Umar Al-Masyhur rahimahullah sing wafat tahun 1902 Masehi di Tarim. Beliau mengatakan jelas la yadhurru, tidak membahayakan, tidak membatalkan apa wusulur rihu, masuknya aroma. Jelas kitabnya. Kitab Bughyatul Mustarsyidin termasuk kitab rujukan fikih mazhab Syafi'i. La yadhurru, tidak memudaratkan. Kalau dalam fikih tidak membatalkan, yang dimaksud apa? Wusulur rihu, masuknya aroma. Paham ya? Masuknya aroma. Ya. Bisyami wa kadza minal fami, walaupun ya itu bau aroma kemenyan, ya, karo ihatil bukhuri, koyo ambu kemenyan, ndak batal kata beliau, ndak apa-apa, ya, au ghairihi utawa liyane ilal jaufi wa in ta'ammaduhu li annahu laisa ainan, sebab itu semua bukan ain. Duh, wis pirang kitab niki wau yang mengatakan aroma itu tidak membatalkan puasa. Yes, piro? 5 kitab. Gak kerasa, Pak. 5 kitab. Niki mazhab Syafi'i, Pak. Makanya kalau rumen waktu muktamar Lirboyo niku kaget. Wangi-wangi yo kiai-kiai niku padahal posoan. Wangi. Dadakno ana kitabe boleh mencium aroma wangi. Boleh. Nah, kemudian terus pundi hukume wong menghirup oksigen, nggih, terus sakit nggih, oksigen. Nah, itu dalam kitab Qadhiyah wau menghirup oksigen itu sama dengan menghirup udara. Sama dengan menghirup rihin, aroma udara. Maka dalam kitab tadi dikatakan hukumnya sama dengan bernafas. Walaupun ada alat buatan. Itu kata kitab tadi tidak batal. Hanya oksigen ya. Tapi kalau ditambah rasa, lah niki batal. Misalnya oksigen rasa apel, masa ono rasa stroberi ya, itu gitu. Jadi kecuali ada rasa atau ada alat yang dimasukkan di anus, ya. Sekarang canggih ya, di anus, di silit itu dimasukkan untuk biasanya itu persiapan operasi. Orang kalau mau operasi biasanya dimasukkan alat, Pak. Mbok cangkeme, mbok ini, mbok apa dileboni alat untuk mendeteksi kesiapan tubuhnya. Termasuk ketika mau operasi silitnya dileboni alat untuk mendeteksi silit. Mbok apa gak ngerti, Pak. Itu apakah batal? Ya, 4 mazhab menyatakan karena sudah masuk terlalu dalam maka itu membatalkan. Sebab masuknya terlalu dalam, cabut lagi ya. Nah, infus itu bagian dari injeksi ya. Infus bagian dari suntik atau injeksi ya. Maka apakah infus itu bersifat nutrisi? Apakah bersifat lainnya? Kita akan lihat dulu. Masuknya lewat mana? Apakah lewat otot? Apakah lewat pembuluh darah?
Nah, ulama di fikih iku 3 pendapat, Pak. Buku infus, buku suntik ya, itu 3 pendapat ketika puasa ya. Kalau hanya infus biasa, bukan di jaufil asliyah, di dalam lubang yang asli, itu ada 3 pendapat. Siji, jumhur ulama mengatakan itu infus yang masuk melalui pembuluh darah, maka tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Infus melalui pembuluh darah tidak membatalkan, sebab tidak masuk ke lubang-lubang jauf yang terbuka. Nah, ini kan. Kemudian yang kedua, pendapat ulama yang kedua, jika yang disuntikkan itu masuk ya, masuk ada nutrisinya, maka batal. Yang ketiga, batal mutlak. 3 pendapat. Ya, sampean pilih pundi, monggo. Ya, infus melalui cangkem ya batal, sebab jauh lubang. Melalui telinga batal, sebab ini melalui pembuluh darah atau otot. Itu yang jumhur kata kitab tadi, kitab Qodoya tadi ya, itu tidak batal. Kalau lewat infus di pembuluh darah tidak batal kecuali dikai rasa dan nutrisi. Simbol apa? Saya kuning ya, mari putih, kayak kuning ya. Ah, itu baru batal. Ono nutrisi, ono protein, ono vitamin, baru batal. Injeksi, sebentar Pak. Nanti pelan-pelan sih. Tuh, azan. Nah, tuh. Ya, donor darah tidak batal. Ya. Suntik sama dengan injeksi tadi. Kalau tidak melalui lubang yang jauh terbuka tidak batal. Hanya untuk injeksi, tapi untuk nutrisi, vitamin batal. Ini sama hukumnya dengan injeksi tadi. Kemudian bekam ketika puasa tidak batal, sebab mengeluarkan sesuatu, bukan memasukkan sesuatu. Tapi tetap kudu mandi besar. Dia paham ya? Nah, kemudian kateter melalui kemaluan beda pendapat ulama, ya. Dan coba obat tetes pundi? Obat tetes mata, ya, itu tidak batal, sebab tidak ada jauh lubang yang terbuka. Ya, tapi kalau tetes hidung pasti masuk, Pak. Jenenge cairan. Tetes hidung pasti masuk, melebihi khausum, itu juga membatalkan. Tetes mata tidak batal, tetes hidung, tetes telinga membatalkan. Niki saya penting ya apa kita mengkaji hukum-hukum kontemporer yang saiki, Pak. Nggih, kita jelaskan setelah saya akan datang. Nggih, matur suwun wa a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad